welcome back to Syukim Channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang toner MS Glow dengan packaging sementara. Jadi seperti ini. Jadi apakah toner MS Glow dengan packaging sementara ini lebih bagus atau sama aja dengan toner MS Glow yang packaging lama? Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, sebelum kita bahas tentang isinya, aku bakal ngebahas dulu tentang packaging yang baru ini. Nah, jadi kita bandingkan dulu dengan packaging yang lama. Seperti ini. Nah, kalau dilihat dari tutupnya, ini tuh ada perbedaan di sini. Jadi untuk packaging yang baru itu atau packaging sementara, ini tuh polos putih kayak gitu. Terus kalau yang lama ini tuh lebih kelihatan premium gitu karena lebih seperti cermin gitu ya, silver. Terus untuk kemasannya sendiri, untuk isinya ini tuh sama ya, 60 ml, dan aku udah cek semua tulisan di sini dan aku juga udah cek komposisinya juga. Ini tuh sama banget, sama persis ya. Cuman bedanya itu di ini aja, di bagian tutupnya aja. Kalau menurut dari sisi aku kan juga pernah belajar tentang pemasaran. Kemungkinan menurut teori dan pengalaman pribadi aja ya. Nah, jadi kemungkinan ini itu untuk menekankan biaya. Karena untuk mencetak botol seperti ini biasanya itu adalah kelipatan berapa ribu botol seperti itu. Tapi aku juga belum tahu apakah udah kembali ke packagingnya seperti ini atau belum. Nah, jadi setelah seminggu pemakaian dari MS Glow ini, aku tuh hampir bikin video buat ngembaliin komposisinya sama seperti ini. Nah, sebenarnya komposisinya itu waktu aku lihat itu tuh sama, tapi mungkin ada takaran yang berubah karena waktu aku coba semprot di kapas, ini tuh warnanya lebih pudar gitu, kalau ini tuh warnanya lebih kuning gitu. Nah, jadi sebelum aku beli ini, awalnya aku tuh udah habis yang ini. Terus aku cari-cari gitu di Shopee karena aku kan suka banget belanja di Shopee. Nah, di situ aku nemuin harganya yang sangat rendah banget, yaitu sekitar 45.000. Tetapi aku lihat dulu review-reviewnya dan ternyata di situ itu reviewnya juga bagus-bagus banget. Cuman ada beberapa yang bintang 1, dan ketika aku lihat kenapa mereka menilai bintang 1, ternyata ini tuh karena mereka menganggap bahwa botolnya itu berbeda dan juga dari segi isinya itu berbeda. Nah, pada saat itu aku belum tahu kalau toner dari MS Glow ini sedang ada perubahan, yaitu sedang ada pergantian packaging sementara gitu. Setelah itu aku mau coba beli di klinik di kota aku, karena di kota aku juga baru dibuka klinik dari MS Glow ini. Tetapi karena aku belum pernah ke sana dan aku juga tahu ada teman aku yang ngejual MS Glow karena dia merupakan kayak agen atau distributor atau reseller seperti itu. Jadi aku beli ke dia dan ternyata setelah barangnya sampai, ini tuh bener-bener emang packagingnya baru kayak gini, dan waktu aku pakai itu beda banget sama yang ini. Kalau ini tuh sekali dipakai itu langsung kering dan kayak bau alkoholnya itu menyengat, padahal di sini tuh di komposisinya nggak ada alkoholnya. Dan ini tuh ketika kita usapkan pada wajah kita, ini tuh langsung kering dan langsung glowing gitu. Nah, sementara ini tuh waktu seminggu aku pakai, ini tuh nggak ada glowingnya sama sekali. Tapi ini tuh lembab banget di kulit wajah kita. Jadi ini tuh teksturnya kayak air gitu, tetapi ini tuh lembabnya itu bertahan cukup lama. Dan ternyata ketika memasuki minggu kedua, ini tuh baru kelihatan glowingnya gitu. Nah, untuk dari segi packaging ini, kalau ini tuh harganya 80.000, menurut aku bener-bener yang kalau ini tuh dari segi packagingnya kelihatan worth it gitu. Kalau ini tuh kayak turun kualitasnya gitu, karena aku kan juga belajar manajemen pemasaran, jadi aku sedikit tahu tentang hal seperti itu. Karena kadang kita itu nggak cuma ngebeli manfaatnya aja, tetapi kita juga membeli estetik dari sebuah produk.
Oke, itu tadi jadi review dari aku. Jadi ini tuh sebenarnya juga bagus, tapi ini tuh baru kelihatan ketika kita memasuki minggu kedua. Kalau ini tuh waktu kita pertama kali pakai itu bisa langsung kelihatan gitu. Dan untuk isinya mungkin ini tuh lebih bagus, tetapi seperti turun kualitas, tapi sebenarnya ini tuh lebih bagus gitu. Jadi mungkin sesuatu yang, karena ini kan udah BPOM ya, jadi mungkin ini tuh meningkatkan kualitas isinya gitu, tetapi untuk hasilnya mungkin sedikit kurang maksimal gitu, tetapi untuk bahan-bahannya sangat aman untuk kita gunakan. Nah, itu tadi review dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan tentang toner MS Glow ini tuh yang toner glowing ya, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, lanjut, aku bakal bahas tentang Q&A. Nah, jadi aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan di kolom komentar aku, dan aku bakal bahas sedikit di video ini, dan nanti sisanya aku bakal bahas di video lainnya. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu kenapa nggak pakai paket yang whitening tetapi aku memilih paket yang luminous. Nah, jadi ini tuh aku sesuaikan dengan kondisi kulit wajah aku. Jadi waktu itu keputusannya karena aku tuh di wajah aku banyak banget jerawatnya, dan waktu itu sudah nggak ada jerawat sih sebenarnya, tinggal bekasnya aja. Jadi aku memutuskan untuk membeli yang luminous. Kalau kalian mau tahu varian MS Glow itu ada apa aja, kalian bisa cek di video aku yang ini. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua yaitu Kak, tonernya pakai toner apa ya? Oke, untuk tonernya, jadi waktu aku beli MS Glow yang luminous itu aku dapat toner yang ini, toner glowing. Nah, sebenarnya setelah aku pakai toner glowing ini, aku kan pernah break pakai MS Glow gitu, dan setelah itu aku netralin lagi wajah aku selama 2 minggu, dan setelah itu aku pakai lagi, menghabiskan produk dari MS Glow yang dulu. Dan itu tuh waktu aku udah habis, karena kan yang paling habis duluan itu yang tonernya ini. Jadi aku tuh bingung antara beli toner MS Glow yang glowing atau toner MS Glow yang acne. Dan itu aku tungguin selama seminggu sebelum aku repurchase toner glowingnya ini. Jadi aku tungguin selama seminggu, dan ternyata di situ selama seminggu itu nggak ada jerawat yang muncul. Jadi aku kembali beli yang toner glowing ini. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut kakak terlalu ngefek yang day cream atau night cream? Nah, jadi sekali lagi ini tuh bener-bener pure dari pengalaman pribadi aku ya. Jadi kalau untuk aku yang lebih cocok itu pakai night creamnya. Kenapa? Karena kalau aku pakai day creamnya itu entah kenapa itu tuh nggak bisa menyatu di muka aku, karena kulit wajah aku ini sawo matang ya. Kalau kalian lihat di komentar di situ tuh ada yang bilang kayak dua-duanya itu ngefek gitu ya. Tetapi itu tergantung pada pribadi masing-masing. Kalau aku memang lebih ngefeknya ke night creamnya. Kalau untuk day creamnya itu jujur itu ngebikin pori-pori aku ngebuka gitu, jadi lebih lebar, dan aku udah nggak pakai si day creamnya. Tapi aku tetap pakai rangkaian yang lainnya, tetapi aku skip pakai day creamnya. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu bisa nggak MS Glow yang kakak pakai itu bisa menghilangkan jerawat? Nah, jadi untuk MS Glow Luminous sendiri ini, kalau untuk menghilangkan jerawat, ini tuh kalau adik aku bukan menghilangkan jerawat ya, tetapi ini tuh meminimalisir jerawat yang ada di kulit wajah aku. Jadi kalau biasanya aku bisa setiap hari muncul satu jerawat, ini tuh mungkin beberapa hari sekali baru muncul jerawat. Nah, untuk bekas jerawatnya sendiri ini tuh bener-bener cepat banget memudarnya. Karena memang kalau MS Glow Luminous ini lebih difokuskan untuk menghilangkan bekas jerawat. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan yang kelima, bikin cerah juga atau enggak? Nah, jadi kalau di muka aku itu masih ya bikin cerah sih, tapi standar ya. Maksudnya kalau kita nggak ngepakai pun juga nggak masalah gitu, nggak kembali ke kusem gitu, nggak juga. Tetapi sekali lagi aku tekanin buat kalian, kalau ini walaupun ini namanya MS Glow Whitening Luminous, tapi di wajah aku ini tuh nggak bikin putih. Kalau untuk bikin cerah iya, emang iya oke. Tapi kalau untuk putih enggak ya. Tapi aku nggak tahu kalau untuk MS Glow yang varian whitening. Mungkin next time aku bakal ngebahas tentang itu. Nah, jadi itu tadi sharing-sharing dari aku tentang toner MS Glow dan juga beberapa Q&A. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar.
Sekian review dari aku, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.